Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, saudari pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kita boleh memasuki di bulan November ini. Syukur pada Tuhan juga kita boleh sama-sama terus dikuatkan dalam iman. Oleh karena itu kita mari akan membahas saya dengan Reinhard didampingi Hansen dari pembacaan kitab kita dari pasal yang ke-9 dari kitab Ibrani ayat yang ke-23 sampai pasal 10 ayat 18. Kita ambil satu ayat, yaitu di pasal 10 ayat 16b yang berkata, Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Puji Tuhan ya, kita juga bisa ambil satu judul, yaitu hidup menurut hukum batinnya. Hansen, apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita lihat dari judul dan ayat ini? Semoga melalui apa yang Hansen nanti sampaikan, saudari juga boleh terbantu. Syukur pada Tuhan, kita masih membahas kitab Ibrani dan kita masuk ke dalam Ibrani pasal 9 dan kita membahas mengenai hidup menurut hukum batinnya. Ayat yang mendasari adalah dalam Ibrani pasal 10 ayat 16b yang berfirman, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Kitab Ibrani memberikan kepada kita gambaran bahwa kita melihat Kristus adalah lebih unggul daripada segala-galanya. Perjanjian yang lama memiliki hukum Taurat dan juga para nabi. Dan kita dapat melihat bahwa semuanya itu adalah lambang dari Kristus itu sendiri yang telah datang di dalam masa perjanjian baru. Hukum Taurat sangat baik karena hukum Taurat memberikan kepada umat Israel perintah-perintah Allah dan juga bagaimana kehendak hati Allah kepada umatnya. Tetapi hukum Taurat yang di luar tidak dapat membuat umat Israel menjadi umat Allah yang mengekspresikan diri Allah. Tuhan perlu menaruh hukumnya di dalam hati kita dan menuliskannya dalam akal budi kita. Hukum Taurat yang di luar tidak dapat mengubah kita. Yang dapat mengubah kita menjadi umat-umat Allah dan bisa menjadi ekspresi dan wakilnya adalah hukum yang ditaruh di dalam hati kita dan dituliskan dalam akal budi kita. Karena itu, sebagai orang Kristen kita bukanlah orang yang menyembah Allah secara luaran, yang menaati firman-Nya secara luaran. Doktrin, peraturan, huruf-huruf yang di luar tidak dapat membuat kita menjadi ekspresi Allah dan wakilnya. Tetapi ketika hukum-hukum Allah ditaruh di dalam hati kita, hukum ini akan beroperasi di dalam kita, mengatur hidup, pelayanan, pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengalami Allah yang hidup, Allah yang real, Allah yang dapat disentuh, Allah yang mengatur kita. Dia akan memberikan kepada kita pimpinannya, manakah hal yang Dia perkenan, mana hal yang Dia benci. Saudara-saudari, semoga hukum Allah, hukum yang batiniah, terus tertulis, terukir di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi umat Allah
Tidak perlu lagi orang mengajar kita tentang apa yang baik dan yang jahat, karena hukum-hukum Allah telah termeterai di dalam batin kita. Amin. Amin. Terima kasih Syah Hansen untuk sharingnya. Jadi mari saudari ya, kita menggunakan setiap kesempatan. Ya, juga kita harus jelas bahwa Allah bukanlah Allah yang hanya sekedar berbicara, tapi dia juga adalah Allah yang menjadi teladan bagi kita. Ya, sehingga apa yang dia kerjakan seharusnya bisa kita kerjakan. Nah, jadi saudari sekalian ya, mari kita hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang terus-menerus bersandar pada hukum batiniah ini. Puji Tuhan ya, amin. Johnson, kalau dari saya demikian ya, apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau masih ada boleh disampaikan, kalau sudah tidak ada boleh tutup dalam doa. Amin. Mari kita mempersembahkan diri kita kembali kepada Tuhan dengan membuka diri kita menerima perkataan firman-Nya, menerima hukum-Nya tertulis di dalam diri kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami bahas. Kami tidak mau menjadi agamawan yang hanya tahu perintah-perintah-Mu secara tertulis, hukum-hukum-Mu yang di luar. Engkau adalah Allah yang damba, menaruh hukum-Mu di dalam hati kami dan menuliskannya dalam akal budi kami. Sehingga kami betul-betul mengenal Allah secara subjektif, bukan hanya dari kata orang, bukan hanya secara luaran. Kami ingin melayani berdasarkan hukum hayat batiniah yang beroperasi di dalam kami. Kami persembahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami adalah dipimpin oleh hukum hayat ini. Sehingga hukum dosa dan hukum maut tidak lagi menguasai kami, tapi kami hidup menurut hukum hayat batiniah. Tuhan, bertambahlah di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Johnson untuk doanya, juga kesempatan pada hari ini. Semoga Tuhan terus menjadi damai sejahtera bagi kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus